Bagaimana jika kamu tidak berkedip selama 1 minggu? Dalam 30 detik pertama mata mulai kering, dalam 1 hari kornea rusak permanen. Tapi dalam ratusan tahun manusia berevolusi jadi makhluk tanpa mata yang menggunakan ekolokasi. Pada 30 detik pertama tanpa berkedip, lapisan air mata di permukaan mata mulai menguap. Normalnya kita berkedip 15-20 kali per menit untuk menjaga mata tetap lembab. Tanpa kedipan, tear film langsung mengering. 2 menit kemudian, mata mulai terasa kering dan iritasi. Kornea yang biasanya selalu basah mulai kehilangan kelembapannya. Rasa tidak nyaman dimulai, seperti ada pasir di mata. 10 menit berlalu, kornea mulai mengering dan penglihatan menjadi blur. Epitelium kornea yang paling luar mulai rusak. Mata memerah karena iritasi dan peradangan. 30 menit tanpa berkedip, nyeri mata menjadi sangat parah. Permukaan kornea mulai retak-retak seperti tanah kering. Kornea yang rusak sangat sensitif terhadap cahaya dan sentuhan. 1 jam berlalu, abrasi kornea mulai terbentuk. Sel-sel epitel kornea mati dan terkelupas. Penglihatan semakin terganggu, dunia terlihat kabur dan menyakitkan. 3 jam kemudian, infeksi bakteri dimulai. Kornea yang rusak menjadi pintu masuk bagi bakteri. Mata bengkak parah, kelopak mata sulit dibuka. 6 jam berlalu, ulkus kornea berkembang. Kerusakan sudah mencapai lapisan dalam kornea. Ini adalah kondisi serius yang bisa menyebabkan kebutaan permanen. 12 jam tanpa berkedip, risiko perforasi kornea sangat tinggi. Kornea bisa berlubang, menyebabkan cairan mata keluar. Ini adalah kondisi darurat medis yang mengancam jiwa mata. 1 hari berlalu, keratitis parah berkembang. Kornea menjadi keruh seperti kaca buram. Penglihatan hampir hilang total, hanya bisa merasakan cahaya terang. 2 hari kemudian, nekrosis kornea terjadi. Jaringan kornea mulai mati dan membusuk. Kerusakan ini tidak dapat dipulihkan permanen selamanya. 3 hari berlalu, infeksi sekunder menyebar ke seluruh mata. Konjungtivitis berat berkembang, mata seperti daging mentah yang membengkak. 4 hari tanpa berkedip, jaringan parut kornea terbentuk permanen. Bahkan jika kondisi diperbaiki, penglihatan tidak akan pernah kembali normal. 5 hari berlalu, risiko infeksi sistemik meningkat. Bakteri dari mata bisa masuk ke aliran darah, menyebabkan sepsis yang mengancam jiwa. 6 hari kemudian, kornea hancur total. Struktur bola mata mulai terganggu, tekanan intraokular tidak stabil. 1 minggu genap, kebutaan total terjadi. Mata rusak parah dan tidak dapat diperbaiki. Intervensi medis sudah terlambat untuk menyelamatkan penglihatan. Tapi bayangkan jika ini terjadi pada seluruh manusia di dunia. Epidemi global di mana semua orang tiba-tiba tidak bisa berkedip. Jutaan orang mengalami kebutaan bersamaan dalam seminggu. Kaos total menghantam masyarakat. Rumah sakit kewalahan, obat tetes mata menjadi langka seperti emas. Industri kesehatan mata kolaps karena demand yang luar biasa. Manusia mulai beradaptasi darurat. Air mata buatan digunakan 24 jam non-stop. Pelindung mata dikembangkan untuk menjaga kelembapan. Teknologi baru diciptakan, mesin berkedip otomatis yang dipasang di mata. Tapi evolusi sudah dimulai. Natural selection memilih mereka yang bisa bertahan tanpa berkedip. Mutasi genetik berkembang, memungkinkan survival tanpa kedipan mata. Generasi baru lahir dengan mata tertutup permanen. Mereka tidak pernah membuka mata, tidak pernah melihat dunia. Tapi mereka mengembangkan kemampuan luar biasa lainnya. Manusia mulai mengembangkan ekolokasi seperti kelelawar, menggunakan suara untuk bernavigasi, menciptakan peta mental dunia melalui pantulan suara. Pendengaran menjadi super sensitif, telinga berevolusi menjadi lebih besar dan sensitif. Mereka bisa mendengar detak jantung dari jarak 10 meter. Ujung jari menjadi sangat sensitif, kemampuan membaca melalui sentuhan berkembang luar biasa.
Mereka bisa melihat bentuk objek hanya dengan menyentuh. Peradaban berubah total menjadi berbasis audio. Kota dibangun berdasarkan akustik, bukan visual. Arsitektur dirancang untuk mengoptimalkan navigasi suara. Hidung membesar untuk meningkatkan penciuman. Navigasi berdasarkan bau berkembang. Mereka bisa mencium jejak seseorang dari kilometer jauhnya. Komunikasi berubah menjadi berbasis getaran. Bahasa baru berkembang melalui sentuhan dan getaran. Percakapan dilakukan melalui pola getaran kompleks. Generasi baru lahir tanpa mata fungsional. Mata menjadi organ vestigial, seperti tulang ekor pada manusia modern. Evolusi menghilangkan organ yang tidak berguna. Teknologi berkembang untuk masyarakat tanpa penglihatan. AI Guide, kota pintar yang dirancang khusus untuk orang buta. Dunia tanpa visual interface. Konsep warna hilang dari pemahaman manusia. Tidak ada lagi kata merah, biru, hijau. Bahasa berevolusi menghilangkan semua deskripsi visual. Seni berubah total menjadi berbasis audio. Musik dan suara menjadi bentuk seni utama. Sculpture sound, seni pahat suara yang menciptakan pengalaman audio 3D. Memori visual manusia perlahan hilang. Generasi yang tidak pernah melihat tidak bisa membayangkan bagaimana sesuatu terlihat. Konsep visual menjadi abstrak. Manusia kembali memilih hidup di gua dan ruang gelap. Cahaya tidak lagi berguna. Mereka prefer lingkungan yang mendukung navigasi audio dan taktil. Revolusi sensorik terjadi. 4 indera lainnya menjadi luar biasa kuat. Kombinasi pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba menciptakan penglihatan baru. Percobaan dibuat untuk menciptakan mata artifisial, implan cybernetic, mata robot, teknologi vision restoration. Tapi masyarakat terbagi pro dan kontra. Konflik muncul antara yang ingin mata buatan versus yang memilih tetap evolved blind. Sebagian menganggap kebutaan adalah evolusi natural yang harus dipertahankan. Ilmuwan akhirnya menemukan cara memulihkan penglihatan melalui terapi genetik. Teknologi untuk mengembalikan kemampuan berkedip dan regenerasi kornea. Tapi muncul dilema besar. Apakah manusia harus kembali ke penglihatan dan kehilangan kemampuan supersensorik yang sudah berkembang? Atau tetap buta tapi dengan kemampuan evolved? Setelah perdebatan panjang, manusia memilih untuk memulihkan kemampuan berkedip dan penglihatan. Mereka menyadari bahwa meski evolusi sensorik luar biasa, kehilangan penglihatan adalah trade-off yang terlalu besar. Akhirnya, berkedip yang kita anggap sepele ternyata adalah salah satu fungsi tubuh paling penting. Tanpa kedipan mata sederhana, peradaban bisa berubah total. Jadi jangan pernah meremehkan hal kecil seperti berkedip. Itu yang melindungi jendela jiwa kita ke dunia.